Shalom saudara sahabat Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di channel YouTube saya pada saat ini. Di seri pembelajaran firman Tuhan kali ini kita akan belajar tentang arti dari kehidupan itu sendiri. Karena kalau kita bicara tentang kehidupan saudara sahabat Tuhan, ada begitu banyak orang yang ketika ditanya, apakah tujuan hidupmu? Oh, saya ingin sukses, saya ingin berhasil, saya ingin menjadi orang yang kaya. Nah, masalahnya apakah itu benar tujuan hidup kita? Sedangkan kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ternyata tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Nah, kalau kita belajar tentang hidup, tentu pasti kita tidak terlepas dari yang namanya proses. Sebab proseslah yang akan membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam Surat Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Nah, jadi kalau dikatakan dalam kebenaran ini bahwa setiap kehidupan kita pasti menghadapi yang namanya ujian, pencobaan. Bahkan di ayat sebelumnya berkata, berbahagialah kita kalau kita ada di dalam pencobaan. Itu berarti bahwa hidup itu adalah bagian dari proses kehidupan kita untuk mencapai tujuan hidup kita yang sesungguhnya, saudara yang sama Tuhan. Saya katakan tadi bahwa tujuan hidup kita bukan untuk sukses. Tujuan hidup kita bukan untuk menjadi orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Tetapi tujuan hidup kita menurut iman kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita mengacu kepada ayat ini, menjadi pertanyaan dalam hidup kita adalah, mengapa Tuhan mengizinkan proses dalam hidup kita? Mengapa Tuhan mengizinkan setiap proses datang dalam hidup saudara dan saya? Siapa sih yang tidak pernah melewati yang namanya proses? Siapa sih yang tidak pernah melewati yang namanya pencobaan? Siapa sih yang tidak pernah menghadapi yang namanya masalah? Tetapi bagi kita orang percaya, masalah proses dari kehidupan kita itu mempunyai tujuan, mempunyai nilai bagi kita sebagai orang yang percaya, yang tentunya pasti Tuhan mau dan Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya goal bagi setiap kita sebagai orang yang percaya. Nah, yang pertama saya ingin bagikan buat kita pada saat ini, saudara, bahwa tujuan Tuhan memproses kehidupan saudara dan saya adalah supaya kita menjadi semakin intens dan punya hubungan yang intim dengan Tuhan sendiri. Pemazmur berkata bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hati. Saudara, mungkin kita bisa merenungkan atau mereview kembali mana yang lebih akrab atau lebih intim kita dengan Tuhan. Apakah pada kondisi-kondisi kita ada mengalami yang namanya sukacita, kita diberkati, atau kita naik pangkat, atau kita mendapatkan berkat, atau justru ketika dalam situasi-situasi kita mengalami yang namanya tantangan, proses dalam hidup kita, mengalami pencobaan, sakit penyakit. Tentu pasti kita sudah tahu jawabannya bahwa justru semakin kita diproses, itu yang membuat kita semakin berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Bukan berarti kita mencari Tuhan hanya karena ada masalah, sebab ada begitu banyak orang percaya menjadikan Tuhan itu seperti dukun, nanti ada masalah baru datang kepada Tuhan. Tapi sebenarnya esensi dari setiap proses yang kita alami dalam hidup kita, bahwa Tuhan pengen, Tuhan inginkan, Tuhan rindukan kita dekat dengan Dia. Itu sebabnya Dia selalu mengizinkan setiap proses datang dalam hidup kita, supaya kita punya hubungan yang, relasi yang kuat dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan lewat setiap penyembahan-penyembahan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam segala kondisi dan situasi apapun. Firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, baik dalam keadaan baik ataupun baik dalam keadaan buruk. Jadi yang pertama kita belajar adalah, kenapa Tuhan memproses kita? Karena Tuhan ingin kita intens dan fokus hanya kepada Tuhan. Yang kedua kita belajar adalah, kenapa Tuhan memproses
kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan inginkan kita memiliki karakter ilahi. Tuhan inginkan kita diproses untuk menjadi serupa dengan Yesus. Memang tidak mudah, saudara Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Sebab serupa dengan Yesus itu bagian dari rangkaian proses kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa tujuan hidup kita bukan dunia ini, tapi tujuan hidup kita adalah mencapai kekekalan dan menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Namun untuk menjadi serupa dengan Yesus tidak mudah. Memang Tuhan katakan untuk engkau mengikut aku, engkau harus memikul salibku setiap hari. Bahkan Ayub pun berkata, apabila Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas yang murni. Itu berarti, saudara sama Tuhan, setiap proses, setiap tantangan, itu memberikan kita kesempatan, menawarkan kesempatan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Dosa manusia membuat manusia kehilangan gambar ilahi dalam hidupnya. Tetapi Yesus datang untuk membawa nilai-nilai itu kembali, supaya kita kembali kepada rancangannya yang semula, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, yang kedua kita belajar adalah, kenapa Tuhan mengizinkan setiap proses datang dalam hidup kita? Sebab kita tahu bahwa Tuhan ingin kita memiliki karakter ilahi dalam hidup kita. Orang yang dewasa tidak langsung dewasa secara karakter. Edwin Louis Cole berkata bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Bahkan Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Kata sempurna di situ memang betul, kita tidak bisa memiliki ekspektasi bahwa kata sempurna di situ ketika Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Berarti, kita harus sempurna seperti Tuhan. Enggak, saudara. Kata sempurna di situ, dalam Matius pasal 6 ayat 49 kalau tidak salah, di situ dikatakan bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Kata sempurna di situ memakai kata teleos. Teleos itu bukan sempurna perfect bagaimana, saudara, tapi kata teleos di situ dalam teks asli Alkitab dalam Injil Matius ini berkata bahwa hendaklah kamu sempurna, hendaklah kamu teleos, itu berarti matang. Matang itu komplit secara karakter, secara kehidupan, itu dewasa. Nah, jadi kedewasaan di sini yang dimaksud oleh Injil Matius adalah kedewasaan yang komplit. Kedewasaan yang mengalami setiap proses demi proses dalam hidup kita sampai kita menjadi matang. Nah, itulah kata teleos, sempurna. Nah, jadi saudara sama Tuhan, proseslah yang membuat manusia sempurna. Proseslah yang membuat manusia menjadi matang, sama seperti kehidupan manusia pada umumnya. Pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh manusia mengajarkan banyak hal, sehingga manusia akan menjadi lebih bijak, lebih banyak tahu dibanding dengan orang-orang yang tidak punya pengalaman. Jadi, setiap proses yang kita alami, setiap tantangan yang kita alami, itu akan membawa kita kepada perubahan demi perubahan. Itu yang disebut kata metamorfo. Proses perubahan terus-menerus sampai mencapai yang namanya sempurna, sama seperti yang Yesus inginkan, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nah, kenapa orang sulit untuk berubah? Kenapa orang nggak mau diproses? Kenapa orang tidak, ketika dia diproses, dia tidak mengalami perubahan? Seringkali kita berpikir, kok orang itu diproses, saya diproses tapi tidak pernah mengalami perubahan. Atau orang itu mengalami banyak tantangan, tapi kok karakternya tidak pernah berubah. Nah, saya mau lihat di sini, saudara, kadangkala orang tidak bisa berubah karena dia merasa, yang pertama, karena dia merasa dia nggak perlu berubah. Justru orang lainlah yang harus berubah. Oh, saya nggak perlu berubah, kamu yang harus berubah. Saudara, saya mau katakan bahwa kadangkala yang sulit, membuat orang sulit untuk mengalami sebuah perubahan karena dia tidak menyadari dirinya harus berubah. Yang kedua, kenapa orang sulit untuk berubah? Karena dia merasa orang lain yang harus berubah, lingkungan yang harus berubah. Dia tidak pernah merasa salah dan dia tidak pernah tahu di mana kelemahan-kelemahannya. Itu sebabnya kenapa orang sulit sekali untuk mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Padahal saya percaya bahwa kalau kita tahu setiap proses demi proses itu akan membawa kita kepada yang namanya kedewasaan, kemurnian, seperti firman Tuhan berkata dalam surat
Yakobus ini, saudara sama Tuhan, dikatakan bahwa dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Ya, itu sejalan dengan apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius bahwa hendaklah kamu sempurna, teleos. Hendaklah kamu matang, komplit. Komplit berarti tidak kekurangan satu apapun. Tidak ada yang kurang. Komplit berarti dewasa, saudara. Jadi Tuhan inginkan saudara menjadi dewasa. Itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan setiap proses datang dalam hidup kita. Sebab hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah bagaikan orang yang berperang. Kata kitab Ayub, sehari-hari manusia seperti orang-orang yang berperang. Sehingga dalam setiap peperangan itu, satu hal yang kita harus pegang. Bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi saudara sama Tuhan, kalau hari ini engkau diproses, hari ini engkau hadapi tantangan, hari ini engkau hadapi masalah, bersyukurlah sebab Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Selamat menikmati prosesnya Tuhan, nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya, karena di situ letak kenikmatan yang sesungguhnya. Hargailah setiap prosesnya Tuhan, jangan banyak protes, agar hidupmu semakin progres. Tuhan memberkati itu semuanya. Amin.